ya, yang pada malam hari ini tentu masih dirundung duka yang sangat mendalam, dan tentu kita Komintan pasti akan merasakan hal itu pada malam hari ini. Tentu pada malam hari ini nasipun kita nedondona akon keluarga yang berduka. Saya mengajak kita semua menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga malam hari ini kita diberikan keringan langkah. Nedondon konaa nasipun dengan harapan mendoakan pada almarhum agar mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan amal ibadahnya. Atas nama pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo dan keluarga tentu menyampaikan turut berduka cita yang dalam. Jadi mangalenya pada saat kejadian itu Pino Habarmonia Kai Papai Pahmi, saya sempat tidak percaya Pak Ustadz Camat, karena 2 hari sebelumnya sempat kami neno tanduk, dan saya setiap 2 hari dia tetap menelepon saya. Akademan saya mau telepon, mau telepon. Oyon dodan dia naminda. Oyon yo singok naminda dia panurapat. Termasuk pada saat dia cepat-cepat untuk rapat RDP itu. Dan banyak hal yang kami bicarakan untuk ke depan, ya, insyaallah termasuk Kipapai Ades Naya. Tetapi semua ini Allah berkata lain, sehingga pada Dormain Tanah A malam hari ini tentu sebagai pemerintah, sebagai keluarga, kami merasakan kehilangan salah satu putra atau tabuan terbaik Bolang Mongondo. Assalamualaikum Pak Yusra dan rombongan. Ya, mohon maaf Pak Yusra Pinangkoyandor. Tentu kita merasa kehilangan seorang tokoh Bolang Mongondo yang lagi puncak-puncak karir politiknya, lagi menanjak, lagi cemerlang pikirannya, visinya, misinya untuk membangun Bolang Mongondo ke depan. Kenapa ini saya sampaikan, ini curhat di Comanai Amek Pahmi, karena pada tahun 2011 kebetulan Pak Yusra Domana di Papai Ansar Naing ki almarhum ini dari 2009-2010 Pak Ustadz, dia sodeng Papa Pahmi waktu itu, karena orang sevisi sama-sama, punya cita-cita yang sama, bersama juga dengan Pak Yusra waktu itu. Kayak almarhum Papai Pahmi Bolang Mongondo Naing, sebagian besar rakyat orang di Narum Utat Motoadi nobiag na akon pertanian kalau untuk mak pumianaton. Dan yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu sebelum almarhum meninggal, itu salah satu yang kita bicarakan, yang tadi Pak Ustadz sempat sampaikan. Saya juga kaget, kayak ada semacam connect ya, tanpa disengaja. Saya juga tadi kaget kok tiba-tiba ini disampaikan Pak Ustadz, walaupun itu di kadon Umanon Kuturus Pak, muigin aku intuain wajar. Oleh karenanya pada malam hari ini tentu sebagai pemerintah saya ingin menyampaikan kepada keluarga, terutama Ki Mamai Ansar Bu Adik Mita, jangan berkecil hati.
Jangan bersedih. Justru ini awal daripada semangat untuk lebih maju ke depan. O umanon bi aku oi. Deman bi dijadikan contoh tapi paling tidak menjadi referensi. Ki papaku no dia saya baru tamat SMP. Kami ono mo gutat. Kaki ansar nakan Bendon. Sudah besar dia. Saya yakin akan sukses anak-anak ini karena agamanya baik, pendidikannya baik, keinanya ini noroton dan di tengah-tengah keluarga besar. Ko ibu lian ko lipot ki papa ko polisi, no dia ki papa umur 42 tahun lagi karir di polisi lagi menanjak waktu itu. Meninggal dunia, meninggalkan 6 orang anak. Saya yang tertua, bagu no tamat SMP, dewa no buran. Bagu minyak no daftar kong SPMA atau kong nado. Oyon kunain to kalasku, ki papa Ridwan nae, ki papa Eing, ki Pak Jen paputungan. Libok ke nara dua. Binarung kulgan bayun ulu dia pano, dia kimbuok, papa meninggal. 6 anak yang paling kecil umur 1 tahun. Ki mama boba-bobai dia kotawannya pumiannya oni adik mitanaa. Ya. Seorang ibu rumah tangga kaki mama ansaren bidan sangadi padoman. Adik nongoro bendon. Saya anggap ini sudah pemimpin ini, sudah sarjana. Masuk di perguruan tinggi. Tetapi ibu saya bisa menghidupi kami. Dididiknya kami ko agama bo pino sikoranya kay mamain dia aku mau ko mampu mau kuliah aku imunimu tapi tamat SMA insya Allah mama akan sekolahkan kamu 6 dan alhamdulillah kami onom no sikora ko mintan bo alhamdulillah diberikan keberkahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala no biar ko minta kami onom. Sehingga saya kira tidak berkecil hati, tidak menjadi hambatan, tetapi lebih semangat. Sehingga Pak Bupati, Pak Pami menyarankan cepat-cepat kembali Ansar untuk studi lagi ke Jogja. Ya, Bapak so aman itu. Ustadz tadi so sampaikan. Fokus di pelajaran dan jangan lupa pesan kedua orang tua, agama yang selalu punah nak ke Ustadz punah. Makanya saya katakan tadi bahwa keberkahan kita akan bisa dapat maka kita mau diuku itu di kuasa ke Ustadz punah. Makanya munah ke Ustadz kena kok yang saya hormati Al Mukarramah Ustadz Haji Dani Ponto. Mau Ustadz nain tapi mau batu-batu. Kamu tayakon politisi, birokrat mengantuk namura mongdo. Tapi Ustadz barangkali kita cuma hitung jari di sini. Apalagi di bola mengunduh ini sadiki. Kira-kira seperti itu. Nah oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengajak kita Kumintan tetap punya semangat keluarga terutama. Demikian juga na koliku intanoyan nindian kimame Ansar. Ya. Bapak Ansar telah memberikan, dia menjumpangkan pikiran tenaganya untuk minimal nakorayan. Segala amal ibadahnya tentu ini akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan juga ini sebagai pemerintah saya ingin menyampaikan bahwa pemerintahan ini akan berjalan baik manakala pogogutat pototoro adi ukadan. Apalagi sebentar lagi itu modon kita kon tahun politik. Sering saya mengatakan bahwa bulan mengunduh ini akan aman, akan damai bila mana dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga akan mupian pembahasaan anak-anak kita, keluarga kita, maka itu akan ke tetangga kita. Tetangga kalau kita baik, maka dia akan ke masyarakat yang lebih luas.
dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi, gambaran Kabupaten Bolang Mongondo merupakan gambaran daripada individu, keluarga, masyarakat desa, kecamatan, dan tentu menjadi gambaran bagian satu kesatuan rakyat Bolang Mongondo. Sehingga kenapa saya sering mengatakan bahwa Pogugutat Pototoro Adi jauh lebih penting dari segala-galanya. Rukadan tua karena Bolang Mongondo nain dibangun dengan adatan atau nopiabi. Bahasaan, akhiran ini kan sudah menjadi budaya dan ini kita lakoni dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berpemerintah. Saya sudah banyak kemana-mana merantau ya, tapi nakom Bolang Mongondo ini luar biasa. Mulai dari kepatoyan, hitanan, akikah, pernikahan, sampai urusan pemerintahan terstruktur dan tertata baik. Pemerintahannya, pembahasaannya, sambutannya luar biasa. Itu baik. Oleh karenanya ini suatu kekayaan kita semua, harus Rukadanaton, karena jangan pernah bermimpi kita mau membangun, punya cita-cita yang besar akan selalu mau geng-geng kita. Ya. Untuk itu saya berpesan, terutama anak Kontanoyan, Rukadanin Pogugutat Pototoro Adi. Apalagi Kimama Ansar nain sangadima. Yo taisiin koyokunaa. Paka dia doki Papa Ansar dak dong ugai pain sia selaku Bobato selaku kepala pemerintahan Konaa. Ya, ini menjadi bagian perhatian kita dong Komintan. Karena di dalam pemerintahan setiap masa itu ada, ya. Jadi doduan sia. Tapi Tuhan koyo Pak Bupati, saya akan mau pieng hubungan kekeluargaan kita semua. Saya yakin dan percaya juga akan berjalan baik pembangunan, kemasyarakatan, dan tentu Pogugutat Pototoro Adi. Itu yang lain-lain itu nanti di belakang. Itu dulu yang utama. Kalau itu berjalan bagus, hubungan antar kita bagus, antar keluarga satu dengan yang lain, saya yakin semua akan jadi baik. Jadi tak itu adegain curhatan saya sebagai pribadi, keluarga, pemerintah. Ya, sekali lagi saya menyampaikan kepada Mama Ansar, mau sabar. Ini ujian Allah buat kita, tetapi tidak harus berkecil hati. Koroton, boposi kore adik. Ya, itu saja pesan keluarga sebagai pribadi, dan pemerintah saya kira akan setiap saat seolah Pak Bupati diabi bain tanah ko hajatan naing konaa. Saya akan terus berkunjung baik di kecamatan, Lipu-Lipuan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai pemerintah untuk memberikan pelayanan. Jadi tak bitu adega, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya secara pribadi, keluarga, pemerintah juga bermohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana selama adega di dalam menjalankan pemerintahan kurun waktu kurang lebih 4 bulan ini, aka uyon dega rangkat itara, langkah saya yang salah, atau dega bahasa noiposikna kundila dega yang kurang berkenan dengan hati Bapak Ibu hadirin sekalian, baik secara langsung maupun media, lewat media, ya. Karena masih naim paka dongka WC komboning kamar dia sotingon intau, ya. Jadi saat medsos ini kadangkala ungkapan-ungkapan kita yang tanpa sengaja divideokan, apalagi potongan-potongan yang diupload, sehingga barangkali bila ada ketersinggungan, sesungguhnya itu bukan niatan dan tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya karena medsos saat ini memang tidak bisa kita hindari. Dong kamu intaru boding kamar musugin dia sotingon monia.
Ya, di mana-mana kita di videokan, di-upload ya, yang sebetulnya tidak perlu. Ya. Tapi dia doma mengono karena mau diuk dong kayak Pak Dani dah. Saudong po tak asal tanu piata. Aka tongganutan mononggoba, tongganutan tompian ekonomi, kesehatan, pendidikan, saya kira kita sepakat semua itu. Tongganut bi nopia itu tidak ada masalah, asal ta noi tegak noi lebet makin to singogon di kapataisi uploadon ke media, karena ini bisa menimbulkan persepsi dan kegaduhan ya. Apalagi itu keluarnya dari pimpinan daerah atau tokoh-tokoh politisi, ulama ya, ini mohon bermedsos lah dengan baik. Nah ini tadi podugang kuin haba yang kita kuminta. Saya kira barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi syukur mobayong, syukur mantok. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang keluarga hormati, itulah tadi penyampaian oleh Bapak Bupati Pulau Mongondo atas nama keluarga duka, menyampaikan limpah syukur dan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu jemaah sekalian, atas nama keluarga duka menyampaikan selamat datang kepada Bapak Yusra Al-Afsi selaku Ketua Ansor GP Ansor Provinsi Sulawesi Utara sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Komisi 4. Untuk itu dalam kesempatan ini marilah kita dengarkan sejenak sepatah dua kata yang disampaikan oleh Bapak Ketua GP Ansor Sulawesi Utara sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Saya sapa dengan segala takjim Bapak Yusra Al-Wasi. Kepada Bapak kami persilakan. Tabik Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita dalam rangka untuk mendoakan kepada almarhum di acara tahlilan peringatan 3 hari 3 malam pada almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, memberikan kekuatan kepada istri dan anak-anak kepada almarhum yang hadir pada kesempatan ini. Tentu juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala rahmat maghfirah senantiasa bercucuran para arwah beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada alim ulama, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian sebagai umat pengikutnya. Yang kami hormati Bapak Penjabat Bupati Bola Mongondo, Bapak Insinyur Limi Makurumpit, Magister Manajemen, tokoh kebanggaan kita di Bola Mongondo yang hari ini memimpin kita semua di daerah ini. Yang saya hormati Sangadi Desa Tanoyan Utara yang juga adalah istri daripada almarhum. Yang saya hormati Sangadi Tanoyan Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Untuk yang istimewakan para anggota DPRD, ada sahabat saya yang hadir pada kesempatan ini, juga ada penceramah kita, ustadz kita, panutan kita, Bapak Ki Haji Dani Ponto, yang tentu walaupun saya tidak sempat mendengarkan apa yang menjadi tausiah dia para kiai pada kesempatan ini, saya hormati. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para mantan pejabat yang hadir pada kesempatan ini,
Saya mohon izin kepada penjabat bupati, saya diminta oleh keluarga melalui Sang Adi Tanoyan Selatan untuk menyampaikan sepatah dua kata, karena memang secara kebetulan saya punya hubungan baik dengan almarhum, karena almarhum sempat satu periode dengan saya, satu komisi dengan saya. Banyak hal-hal positif yang kami jalani bersama. Oleh karena itu saya kaget ketika mendapat informasi, sekaligus mohon maaf pada keluarga tidak sempat hadir karena kebetulan pagi hari Jumat saya ada acara penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Oleh karena itu saya menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, marilah sama-sama kita mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempermudah almarhum dalam kubur nanti. Semoga almarhum bisa dibukakan pintu surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Mas'ud Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jemaah sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati mungkin tidak perlu saya ulangi. Tapi selama saya mengenal almarhum, saya mengenal almarhum adalah orang baik. Semoga pada kesempatan ini semua kita bisa mengingat hal-hal yang bersifatnya kebaikan yang dilakukan oleh almarhum, baik pada keluarga, pada masyarakat ataupun daerah ini. Yang kedua, almarhum ini memiliki semangat yang luar biasa, semangat untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakatnya. Kalau bicara almarhum ini lantang, tegas, dan tentu apabila belum tercapai almarhum tidak akan berhenti berjuang. Fakta hari ini sebelum almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat datang ke kantor DPRD Bola Mongondo dengan kendaraan yang almarhum bawa sendiri. Semoga itu apa yang dilakukan almarhum, jalan almarhum itu akan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua, sekaligus semoga almarhum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, walaupun belum sampai ke sana, tapi semoga apa yang dilakukan almarhum ini itu akan menjadi sesuatu yang bersifat kebaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentu karena almarhum meninggalkan istri dan anak, tadi sudah dipesankan oleh Bupati, kiranya kita bantu bersama-sama, kita dukung bersama-sama kepada istri dan keluarga almarhum, terutama karena Rumah Sang Adi Kong Ribu Na'a. Mudah-mudahan istri daripada almarhum ini tetap diberikan ketegaran dan didukung oleh seluruh masyarakat di desa ini. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita rasakan pada kesempatan ini sungguh sesuatu yang kita tidak pernah duga. Tidak ada orang yang pernah membayangkan, menduga, kalau terutama keluarga, di mana almarhum dalam menjalankan tugasnya tanpa kondisi sakit tiba-tiba dikabarkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus kita meningkatkan kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah sekalian, yang paling terakhir tentu kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini, ya, kiranya insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, minimal sampai 40 hari selesai sholat, marilah sama-sama kita menghadiahkan terus suratul Fatihah atas jasa daripada almarhum untuk kita semua dan untuk daerah ini. Mungkin hanya itu yang boleh dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya
kurang berkenan. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mengenang segala kebaikan daripada almarhum, karena saya yakin dengan terus-menerus kita mengenang kebaikan daripada almarhum, insya Allah itu akan terus memudahkan almarhum untuk menghadapi apa yang terjadi di alam kubur, di alam barzah dan seterusnya. Insya Allah juga akan dapat dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang keluarga hormati, itulah tadi sepatah dua kata yang disampaikan oleh Bapak Ketua JP Ansor sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Komisi 4. Atas nama keluarga duka menyampaikan ucapan limpah syukur dan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang keluarga hormati, dalam kesempatan ini atas nama keluarga duka menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penjemputan bahkan dalam tempat terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu hadirin sekalian, maka di tempat ini atas nama keluarga duka menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Itu yang dapat kami sampaikan dan saya kembalikan kepada kita sekalian mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi bahwa keluarga duka juga sempat menyediakan hidangan yang ala kadarnya khusus untuk Bapak Ibu ada di belakang, dan tamu undangan nanti kami akan pandu sendiri.